Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya. Kok loyo yang luar biasa. Luar biasa, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus baik, amin. Kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita sudah dipilih. Dan kita mengucap syukur, inilah kita akan beribadah dan kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami dan kita akan naikkan pujian Tuhan yang bersama kami. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekalipun
Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami, amin Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami, berjalan bersama kami Tuhan sepanjang 2023 di ujung akhir ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa bersama dengan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, musim pergumulan, musim kemenangan, Engkau senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ajaib Bapa, Engkau yang menyempurnakan setiap hidup kami, karena kami tidak sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah. Kami serahkan seluruh pelayan yang ada Bapa, juga saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, ataupun yang sudah hadir di sini. Tanpa terkecuali, kami mengundang hadirat-Mu Bapa. Mari Tuhan lawat kami semua, dan juga yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, urapi Tuhan. Sehingga apapun yang akan disampaikan nanti adalah semua berasal daripada-Mu. Berikan telinga yang tangkas untuk mendengar dari setiap kami Tuhan, dan berikan hati yang lembut Bapa, sehingga firman akan ditaburkan dan akan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dalam keimanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya, kita angkat pujian berikutnya. Yes, musik Anggur Baru. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh
silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian di mana Tuhan yang bela. Apapun pergumulan kita, hanya Tuhan yang bisa membela Bapak Ibu, bukan manusia. Kita kembali kepada Tuhan, dan selalu mengingat kebaikannya dan percaya bila firman yang sudah ditaburkan itu, yang sudah kita baca, terjadi saat kita percaya. Amin. Terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sang
Bapak Ibu, mungkin ada yang merasakan terintimidasi. Seringkali permasalahan tidak pernah selesai. Seringkali tidak dianggap, seringkali tidak diperhatikan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang membela Ibu, bukan manusia. Percaya Tuhanlah yang akan membela kita. Haleluya. Namun Tuhan yang bela, sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Saya undang Bapak Gembala. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. benar Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah pembela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Pujian sudah kami naikkan dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami Tuhan. Bertatalah di tengah-tengah ibadah kami, bertatalah di tengah-tengah pujian kami. Demikian juga sabda dan firman-Mu Kau berkarya. Engkau ambil alih Tuhan yang sudah kami persiapkan. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin bertumbuh. Karena Engkau Allah pembela kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini juga kami berdoa, dimanapun umat-Mu melakukan ibadah yang senada, mereka datang memuji, mencari wajah-Mu, kiranya Tuhan Kau hadir di sana. Di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Mereka yang mengeraskan hati Engkau peringatkan mereka Tuhan. Kau ketuk hatinya bahwa hidup yang dia hidupi itu semua karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan kami rindu hamba-Mu sebagai seorang gembala Tuhan, kami rindu tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, biarlah seluruh kami Tuhan, haleluya, bersama Engkau di Firdaus di sorga nanti Tuhan. Tidak ada satupun kami yang ditinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami. Kiranya Tuhan, generasi anak-anak kami yang masih belia ini Tuhan, diberikan hati untuk
untuk dengar-dengaran akan Engkau. Untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kepolosan hatinya Tuhan. Biar hidupnya semakin bertumbuh dalam iman Tuhan. Haleluya, mengerti akan rencana yang baik dari Engkau ada dalam hidupnya Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu, Kau berkati guru yang mengajar juga Tuhan. Dengan urapan yang daripada Engkau. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim praise and worship, pemain musik, teman-teman semua. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi. Tuhan kita baik. Amin. Dia selalu baik dan Dia senantiasa baik. Di dalam segala hal janjinya tidak pernah berubah. Memang benar apa yang sudah difirmankan akan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan diminta Tuhan percaya. Cuma kata percaya gampang diucapkan, tapi banyak hal ya kita hitung-hitungan. Ya kita tidak mau. Jadi puji Tuhan, oleh kasih karunia anugerah Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Itu adalah anugerah terbaik daripada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan dengan menyanyiakan waktu yang Tuhan beri, karena hidup kita terbatas. Tanggal hari ini adalah tanggal 19 bulan November. Waktu begitu cepat untuk mengakhiri tahun janji Tuhan yang berkemenangan di tahun 2023, tinggal lagi 1,5 bulan. Jadi ada banyak kesaksian, ada banyak peristiwa. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan betapa Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Jadi usaha yang dulu kayaknya mustahil di tahun janji dan berkemenangan ini Tuhan tolong. Bahkan harga-harga yang dulunya mungkin kita tidak terbayang, tidak bisa bayar, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan di tahun 2023, di mana janji Tuhan itu berkemenangan, Tuhan izinkan kita masih bisa bayar beras yang harganya 15.000 masih bisa kebeli, telur yang harganya 2.000 masih bisa kebeli, yang mana sebelumnya harga telur di tahun 2022 atau tahun 2021 mungkin 800 atau 700, sekarang harga telur aja 2.000, jadi luar biasa. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih dipelihara, karena asal kita tidak meninggalkan Dia, asal kita tidak meninggalkan Yesus, tidak murtad, janjinya iya dan amin. Karena di dalam segala hal janjinya tidak berubah. Tanggal 19 ini minggu depan udah minggu terakhir ya, bulan November. Udah itu Desember. Minggu pertama tanggal berapa ya, jadi tanggal 4 ya kalau nggak salah. Kita tanggal 10 nanti ada perayaan Natal. Jadi buat teman-teman saya sounding lebih awal, jadi tanggal 10 Desember kita ada perayaan Natal di tempat ini. Tapi ibadahnya nanti ibadah Natal sore. Ya, ibadah Natal sore jam 5 sore. Jadi saya harap semua teman-teman bisa hadir bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya sounding buat teman-teman semua di Natal, puji Tuhan kita bisa rayakan tanggal 10. Kenapa tanggal 10? Karena harusnya Natal kan tanggal 24, tanggal 25, karena 24 itu pas bertepatan dengan hari Minggu. Tapi kita ada di sini adalah semua pendatang. Ya. Jadi tidak semua asli dari Jimbaran. Jadi kita banyak dari luar. Nah, terutama kalau Natal adalah momen kita berkumpul sama keluarga. Jadi umumnya kalau di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah agak yang mana banyak orang Kristen, kalau Natal itu sungguh-sungguh luar biasa. Mereka rasakan rayakan sungguh-sungguh di tanggal 24. Tapi di perkotaan Natal itu bisa dirayakan kapan saja. Harusnya Natal itu setiap hari, karena Natal itu sukacita, bergembiralah karena Tuhan. Sukacitalah karena Tuhan. Jadi kita harus senantiasa bergembira karena Dia lahir untuk kita. Jadi Natal tanggal 10 dirayakan
berdekatan dengan hari ulang tahun gereja. Gereja GPT Bukit Iman ditabiskan, didoakan dan lahir itu pada tanggal 8 Desember ya Pak Abdi ya. 8 Desember. Jadi biasanya tahun-tahun sebelumnya kita ngerayain Natal pasti 8 Desember. Nah, tapi kalau umpamanya nanti ambil tanggal 8 Desember nggak jatuh hari Minggu, nanti banyak teman-teman yang nggak bisa datang. Tapi puji Tuhan nanti tanggal 10 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama. Oke. Terima kasih yang support teman pelayanan minggu lalu kita dilayani oleh hambanya Pak Jody, Pak Pendeta Jody. Beliau adalah gembala daripada Petra. Jadi kalau Petra di Indonesia, GPT Petra itu ada besarnya di Makassar. Tapi sekarang berkembang pesat luar biasa di Papua. Di samping di Papua, demikian juga di Sulawesi Utara, di Manado. Kalau di Bali cuma ada satu aja. Jadi kalau GPT Petra, itu ya GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel, cuma dia bersatu hati, dimanapun mereka bertumbuh, dia bangun tempat ibadah, ada di Bali, di Makassar, di Manado, di Sumatera belum ada, tapi di Papua udah ada. Jadi dia hambanya Pak Jody sungguh sangat luar biasa, dengan keterbatasan beliau dia masih tetap melayani Tuhan. Jadi saya tahu untuk hidup aja itu adalah anugerah Tuhan. Semasa kita bernapas, salah satu kesaksiannya dia, semasa kita bernapas kita harus berusaha. Karena dalam hidup ini kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil, kapan Tuhan akan masih pakai kita. Tapi dia tidak mau mengeraskan hati, dia melayani Tuhan. Sehingga firman-Nya, kalau saya boleh sekilas balik, tetaplah setia sampai akhir. Ya sesuai dengan janji firman Tuhan, atau kalau ngomong tetaplah setia sampai akhir, saya ingat kita gereja Kabar Mempelai, ingat tentang janji nikah. Ya, tetaplah setia sampai akhir, sampai maut memisahkan kita, tetaplah setia. Tapi bukan berarti di dalam kehidupan kita tidak ada masalah, di dalam rumah tangga bukan berarti tidak ada masalah, fine-fine saja. Tidak. Karena setelah engkau menikah, setelah engkau diberkati, bukan urusan cinta lagi, itu adalah urusan mengasihi. Kalau orang mengasihi pasangannya, dia rela berkorban untuk pasangannya. Rela berkorban walaupun dia disakiti, tapi dia berusaha melawan sakit hatinya demi mempertahankan rumah tangganya. Itu namanya kehidupan rumah tangga. Setia sampai akhir, sampai maut memisahkan kita. Kalau orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, dari kehidupannya bisa kita lihat, dia sungguh-sungguh. Dia tidak memperhatikan apa kata orang, tapi dia akan memperhatikan apa kata Tuhan dalam hidupnya. Jadi biar tidak berlama-lama, temanya kita masih bulan November, dipanggil dan pilihan Tuhan. Temanya adalah pilihan Tuhan. Jadi rupanya kenapa kok temanya pilihan Tuhan? Saya juga agak lumayan jauh juga mencari kenapa kok tema bulan November itu pilihan Tuhan. Di dalam Injil Matius 22 ayat 14 saya bacakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini itu adalah anugerah Tuhan, tapi ada waktunya Tuhan akan memilih kita. Jadi kalau ilmu pelajaran pengajaran tentang pilihan Tuhan itu adalah soteriologi atau predestinasi. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Seizin Tuhan. Tetapi mari kita belajar, apakah kita dipanggil dan dipilih sesuai dengan firman-Nya? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi diundang dalam perumpamaan ini, mari kita sama-sama baca kenapa dipanggil dan dipilih. Kita lihat perikopnya dalam Matius 20 ayat 15. Jadi
perumpamaan tentang perjamuan kawin. Matius 22. Saya minta tolong mungkin Pak Abdi, maaf ya Pak Abdi ya, baca agak lumayan banyak nih tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dari ayat pertama sampai 14 Pak. Ini baca cerita. Siapa yang udah baca ceritanya ini? Ya, jadi Abah, ayo baca Alkitab, udah enggak jalan ya, di tempat kita udah lama enggak jalan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mulai membaca ya. Jadi mari kita lihat, baca sekali lagi ya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin itu dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, juga ditulis dalam Lukas 14, 15 ayat 21. Kita baca Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 2:21 sampai 14. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, Ya. hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh undangan, tapi orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Lanjut. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Ya. sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku, Ya. semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Sudah diingatkan oleh hamba-hambanya. Tadi raja berbicara, menguruh pelayan-pelayannya untuk berbicara, tapi dia tidak diindahkan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lanjut. Ada yang pergi ke ladangnya, Ya. ada yang pergi mengurus usahanya, Ya. dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, Dan bahkan yang lain juga menangkap hamba-hambanya. menyiksanya dan membunuhnya. Ya. Maka murkalah raja itu. Ya, wajarlah murka raja itu karena dia mengundang dengan baik hati. Tetapi Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu Ya. dan membakar kota mereka. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, Ya. tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya, tidak Sebab layak. itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, Pergilah ke persimpangan jalan. dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di Ya. sana ke perjamuan kawin itu. Ya, ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, Ya. orang-orang jahat Orang-orang dan jahat. orang-orang baik, Dan orang-orang baik. sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sehingga penuhlah perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Ya. dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ada seseorang yang tidak berpakaian pesta. Apa katanya? Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14 terakhir. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Terima kasih Pak Abdi. Jadi itu ceritanya yang sesungguhnya. Jadi perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para pemimpin umat saat itu. Jadi orang-orang Yahudi, bangsa Israel, orang-orang pilihan. Jadi perumpamaan ini adalah berbicara tentang undangan perjamuan anak raja. Jadi perumpamaan perkawinan anak raja. Jadi raja tersebut melambangkan Tuhan Allah. Raja itu melambangkan Tuhan Allah dan perjamuan kawin tersebut melambangkan kehidupan kelak kita nanti, kehidupan surga, kehidupan kekekalan. Para undangan melambangkan umat pilihan Allah. Jadi yang diundang pertama adalah bangsa Israel, bangsa-bangsa pilihan. Orang Israel asli, orang Yahudi. Mereka diundang. yakni bangsa Israel, tetapi mereka tidak merespon undangan itu. Bahkan mereka membunuh utusan daripada raja itu.
Sehingga oleh kasih karunia anugerah kita, saya sama Bapak Ibu sekarang ikut di dalam undangan perjamuan kawin tersebut. Jadi kita dapat undangan itu karena anugerah Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan itu tidak mau datang ke perjamuan kawin itu. Seperti ayat tadi, kita adalah orang-orang jahat. Kita adalah orang-orang yang harusnya tidak diundang. Tapi oleh anugerah Tuhan kita diundang. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi kita ini adalah dapat privilege karena orang yang diundang tidak mau diundang. Yang mengundang ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau kita yang undang mungkin Pak Abdi kalau undang saya masih lihat agenda saya. Tapi kalau kita yang undang Pak Lurah, contohlah Pak Lurah ada punya kerjaan, terus kita diundang, kita tidak datang, nggak enak. Nah waktu kita diundang Pak Lurah minimal kita berbaju rapi lah. Tidak mungkin kita koplangan gitu loh. Pasti baju rapi. Apalagi yang undang presiden. Ada yang dapat diundangan presiden? Dari ini? Belum ya? Saya diundang GM aja sudah syukur biasa. Diundang teman kan, wih senangnya minta ampun. Datang pasti dengan persiapan. Minimal ya karena kalau udah diundang ya pasti harus siap sedia bersih keadaannya. Jangan nanti diundang orang nggak itu kebangetan ya. Jadi perumpamaan perjamuan kawin tentang ini adalah berbicara tentang dipanggil dan dipilih. Bangsa yang dipilih yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel berdalih banyak alasan. Dia sibuk dengan pekerjaannya, banyak alasan. Sibuk dengan segala aktivitasnya. Jadi dia tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Diajak beribadah, macam-macam alasannya. Sibuk. Ya itu sama dengan halnya dengan orang-orang Yahudi, imam-imam yang dipilih. Jadi perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius ini juga ditulis dalam Lukas seperti yang saya berikan. Banyak yang tapi sedikit yang mau datang, jadi merespon undangan itu sedikit. Tetapi saat-saat ini adalah zaman-zaman akhir. Kita masih enak di sini. Masih bisa datang beribadah bersama-sama teman-teman di gereja. Masih bisa bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkitab selain Pak Abdi? Laras bawa Alkitab ya? Nah, ada yang bawa Alkitab selain Pak Abdi? Tapi kemarin saya terenyuh dengar kesaksian Farid ya. Farid seorang pastor dari Iran. Jadi dia untuk dapat Alkitab, dari sejak dia terima Tuhan Yesus itu, Iran majority adalah saudara kita. Jadi dia bertobat karena dia sering berantem sama bapaknya, sama kakaknya, tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan kakaknya terima Tuhan. Waktu kakaknya terima Tuhan, adiknya lihat kok ada salib di sana. Akhirnya dia ikut, diam-diam ikut kakaknya. Akhirnya dia terima Tuhan. Di negara-negara tertentu di Timur Tengah, di Cina, Tiongkok, punya Alkitab ini susahnya minta ampun. Pak Harid itu dia bayar Alkitab itu waktu tahun 1997 itu $40. Duit segitu dia tidak punya. Akhirnya dia minta-minta dari orang-orang sehingga bisa punya Alkitab. Makanya sekarang Alkitab yang dia bawa kemana-mana dia bawa. Tapi Alkitab yang dia
beli $40 itu sempat hilang karena ditahan waktu dia di penjara. Karena dia percaya Yesus, dia di penjara 3,5 tahun. Waktu dia di penjara 3,5 tahun, Alkitabnya disita, dia ditaruh di dalam ruangan penjara. Saya ke LP Kerobokan, kalau ngelihat ruangan penjara mungkin ya 3x3 itu wajar. Kalau 5x3 itu wajar. Rupanya di Iran, untuk orang yang percaya Yesus itu, ukuran penjaranya itu adalah 1,5x2 meter. Jadi kecil sekali dia. Sinar itu cuma setitik aja dia. Itu 3,5 tahun. Dia tidak dapat Alkitab. Tapi puji Tuhan karena di sana Alkitab tidak ada, karena oleh kasih Tuhan yang menggebu-gebu dalam hatinya, sehingga dia apal, Filipi itu dia apal loh, dia apalin loh ayatnya itu. Itu yang boleh dia kuat. Tapi di sini kita saat ini tidak mengalami aniaya. Di Indonesia yang mengalami aniaya gereja-gereja kalau tidak boleh beribadah itu mungkin di Jawa Barat sama di Sumatera ada sedikit ya, 1-2. Tapi mereka tidak sampai dianiaya, cuma gak dikasih ibadah aja. Tapi di negara-negara tertentu memang mereka selain dianiaya tidak boleh ibadah dan sulit. Untuk dapat Alkitab aja mereka sulit. Nah sekarang kita di sini saking bebasnya, saking free luar biasa, kita bawa Alkitab, kita baca Alkitab itu dari tab, dari Samsung, dari handphone kita banyak hal. Jadi masih ada banyak anugerah yang kita rasakan beda dari negara-negara lain. Tetapi ada satu hal yang aneh. Kalau kita dalam zona nyaman, orang itu banyak dari. Ya apa enggak? Ya kalau dalam suasana enak, nyaman-nyaman saja tidak ada penganiayaan. Diajak ke gereja banyak alasan. Diajak berdoa banyak alasan. Lebih mementingkan hal-hal yang lain. Jadi demikian juga sama dengan perumpamaan perjamuan kawin ini yang Tuhan sendiri mengundang kita. Jadi mari kita belajar balik lagi ke sini. Apa makna dari perjamuan kawin ini? Maknanya dipanggil dan dipilih di dalam perjamuan anak raja. Kita mungkin bisa lihat next slide. Oke. Apa makna dipanggil dan dipilih dalam perumpamaan perjamuan kawin? Jadi dipanggil untuk diselamatkan. Jadi Tuhan memanggil kita adalah untuk diselamatkan. Itu ditulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi perjamuan kawin itu Tuhan rindu menyelamatkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tapi bangsa pilihannya tidak mau dipanggil untuk diselamatkan. Sehingga mereka banyak alasan. Mari kita lihat makna perjamuan kawin. Dipanggil dan dipilih, kita bisa lihat bahwa kita dipanggil untuk diselamatkan. Siapa percaya kalau kita yang hadir pada pagi ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Amin. Pertanyaan selanjutnya, kalau Tuhan panggil sekarang kita, yakin kalau kita masuk surga? Amin. Ada yang nggak yakin? Diam ya. Itu namanya iman, kita harus yakin. Kalau kita percaya, kita harus yakin. Mari kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Panggil untuk diselamatkan. Apa kata firman? 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi makna dipanggil dan dipilih di dalam perjamuan anak kawin adalah Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam Matius 18 ayat 11, sorry Pak Abdi loncat ya. Matius 18 ayat yang ke-11. Ya, apa kata firman Tuhan? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Matius 18 ayat 11. Sorry Pak. Maaf.
Karena Matius 18 ayat yang ke-11. ya, Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. ya, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi makna dipanggil dan dipilih bahwa dalam perjamuan anak raja ini adalah dipanggil untuk diselamatkan. Jadi di sini di dalam Matius tadi 18 ayat 11 berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dipanggil karena kasihnya. Kita sama-sama tadi baca bahwa yang diundang adalah bangsa pilihan, bangsa Yahudi, orang Israel. Tapi orang yang diundang, bangsa pilihan itu berdalih, tidak mau dipanggil. Tapi di sini dipanggil karena kasihnya. Jadi kita, oleh anugerah Tuhan kita dipanggil karena kasihnya. Kalau bukan karena Kristus, niscaya kehidupan kita berbeda. Itu ayat terkenal dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita dipilih karena Tuhan yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu Ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Ya, diberikannya. amin. Jadi dipanggil karena kasihnya. Jadi bukan aku yang memilih kamu, tetapi aku Tuhan sendiri yang memilih kita. Jadi kita dipilih karena anugerah Tuhan. Kalau kita tahu sadar bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, jangan sia-siakan anugerah keselamatan itu hidup kita. Jadi dipanggil karena kasihnya. Demikian juga dalam Roma 5 ayat 8 ditegaskan di sini bahwa kita dipanggil karena sungguh-sungguh oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, apa kata firman Tuhan? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya Akan kepada kita. tetapi Allah menunjukkan kasihnya. Karena kasihnya Allah menunjukkan anugerahnya, menunjukkan kasihnya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Ya, oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. ketika kita masih berdosa, kita diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Dia rela mati di Kalvari untuk menebus dosa kita. Jadi dipanggil karena kasihnya. Mari makna dipanggil dan dipilih perjamuan anak raja ini, pertama dipanggil untuk diselamatkan. Yang kedua dipanggil karena kasihnya. Demikian juga yang ketiga, dipanggil bukan tanpa tujuan. Jadi setelah kita dipanggil, diselamatkan Tuhan, setelah kita menerima anugerah kasih Tuhan, apakah kita bisa enak-enak, leha-leha? Tidak. Kita harusnya hidup di kekuduskan. Jadi yang ketiga adalah dipilih dan dikuduskannya. Jadi makna dipanggil dan dipilih di dalam perjamuan anak raja adalah hidupnya dikuduskan. Sehingga waktu diundang tadi, waktu kita baca perumpamaan tentang perjamuan anak kawin, ada orang-orang yang datang tidak dengan berpakaian pesta. Jadi hidupnya itu sembarangan. Jadi pakaian itu melambangkan di sini adalah perbuatan-perbuatan kita, segala kelakuan kita yang belum kita tanggalkan, belum kita tinggalkan. Jadi hidupnya tidak kudus. Mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 4. Sekali lagi Pak Abdi baca. Efesus 1 ayat yang keempat. Ya. Sebab Ya. di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita. Supaya kita kudus. Supaya hidup kita kudus. Dan tak bercacat. Di hadapannya. Dan tidak hidup bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan memanggil kita itu ada purpose. Ada maksudnya agar kita semakin hari bisa serupa dengan
gambarannya. Jadi berbalik dari kehidupan kita ke kehidupan kita yang baru. Jadi hidupnya dikuduskan. Pakaian pesta itu melambangkan adalah hidup yang benar, perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau orang yang datang ke dalam pesta itu tentunya berpakaian baik. Tidak sembarangan. Jadi mari kita perhatikan hidup kita. Itu juga ditulis dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Minta tolong ya terakhir Pak Abdi. Roma 8, 29 sampai 30. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, ya, anaknya itu, ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 yang terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, saya Bapak Ibu yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga, saya dan Bapak Ibu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkannya arti bahasa lainnya itu adalah dikuduskannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Waktu kita dipanggil dan dipilih Tuhan, hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus. Jangan mengeraskan hati, jangan pakai hikmat pengetahuan kita. Tidak usah gereja-gerejaan, ngapain kamu kok sombong sekali ngingetin aku. Saya tahu istri-istri di sini adalah istri-istri yang sungguh-sungguh mengasihi suaminya. Demikian juga suami-suami mengasihi istri. Amin. Dia harus ingatkan. Kalau lupa berdoa, mari gandeng. Oh, kita lupa berdoa hari ini loh. Gandeng tangan istri, gandeng tangan suamimu. Kalau seandainya kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan, ingatkan anak-anak kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Hidup yang Bapak hidupi saat ini itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita dipanggil, dipilih itu karena Tuhan ada punya rencana. Dia ingin menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Jadi dipanggil dan dipilih juga berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tapi banyak orang saat-saat ini terus terang karakternya tidak benar. Dia tidak mau dengar apa omongan gembalanya, tidak mau dengar omongan suaminya, tidak mau dengar omongan istrinya, tidak mau dengar omongan orang tuanya. Apalagi generasi-generasi yang masih anak-anak sekarang ya. Kalau dulu zamannya saya mungkin puji Tuhan, saya mengalami dulu yang namanya hidup yang tidak bisa makan nasi. Makan nasi jagung. Setelah itu, waktu kita masih makan nasi jagung, nggak tahu Pak Abdi dia di Malang Selatan, saya tahu masih tidak pernah alamin. Untuk nyari nasi itu mungkin seminggu sekali ada 2 kali. Selain dari itu, dia makan nasi telo. Akhirnya perkembangan zaman semakin maju, dulu orang panen padi itu cuma setahun sekali. Tapi sejak saya SMP, mungkin kelas 1 SMP, kelas 6 itu, sudah ada teknologi baru, sehingga panen padi itu bisa setiap 6 bulan sekali. Jadi kita tidak kelaparan, setiap 6 bulan dipupuk, disemai, jadi bisa menghasilkan padi. Itu, terus zaman juga berubah. Luar biasanya jadi generasinya saya yang mungkin umur 50-an sekarang bisa mengecap namanya generasi dulu adalah beras IR. Beras C4, masih sekarang C4 ya. Tapi sebelumnya beras IR atau beras C4 ada namanya beras tahun. Jadi kalau beras tahun itu bulan sekali, harganya mahal tapi rasanya enak sekali. Akhirnya kita juga waktu itu tidak semua orang punya telepon. Jadi
Kalau kita mau menghubungi, kita harus cari telepon umum. Ya, Pak Teni masih ingat nyari telepon umum ya? Kalau Rina masih tahu telepon umum, masih cari telepon umum. Nah, beranjak dari telepon umum, akhirnya ada telepon rumahan kantoran. Nah, waktu telepon rumahan kantoran mulai berkembang dengan telepon yang wireless. Ya, masih telepon rumahan tapi dia tidak pakai kabel. Maksudnya yang gagangnya doang yang nggak pakai kabel, tapi alatnya harus tetap disambung ke kabel. Itu masih kita alamin. Sehingga sampai saat ini kita tahu itu namanya Android. Sedangkan anak-anak kita, generasi anak-anak kita ya, mohon maaf yang milenial, yang baby, bukan baby, yang generasi Z, itu mereka tidak mengalami yang namanya beras tahunan. Ya kalau sekarang papanya ditanyain dia harus makan beras tahunan. Padahal dia makan sebenarnya, kalau bapak ibu makan onigiri, atau bapak ibu makan apa namanya, masakan Jepang yang digulung pakai sushi itu pakai beras gini tuh, beras khusus. Jadi kalau orang Bali bilang zaman itu beras tahunan. Harga berasnya itu 90-an atau 100-an lebih per kilo itu. Itu kayak ketan. Anak-anak kita dia tidak merasakan dulu namanya makan belut. Ada anak-anak sekarang tanyain, kasih makan belut mau enggak dia? Apa itu dia? Dia taunya sekarang apa? Kentucky. Apa? Geprek. Ya, makan ayam itu udah rutin setiap hari, setiap minggu sampai bosan makan ayam. Ya zaman saya dulu, nggak tahu sama Pak Abdi juga, zaman saya ayam 6 bulan sekali. Nunggu gede ayamnya dipotong, waktu galungan baru dipotong, baru bisa makan ayam. Tapi sekarang tiap hari ya. Jadi perubahan zaman. Tapi satu hal kenapa saya ingatkan di sini, semasih kita hidup kita punya tanggung jawab. Jadi kita diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan adalah ada fokusnya Tuhan. Jadi kita harus merawat kehidupan kita harus merawat keluarga kita harus merawat anak-anak kita. Kalau dulu kita dikasih tahu oleh orang tua kita dengar-dengaran, sekarang nggak tahu ya sekitar 10 tahun apa 5 tahun, 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun, 8 tahun yang lalu kalau umpamanya guru ngasih tahu murid masih mau dengar kan? Ya enggak? Waktu itu, tapi setelah Covid kebalik sekarang. Gurunya takut murid. Ya. Dia tidak percaya lagi. Murid-muridnya tidak percaya guru. Apalagi kita orang tuanya mana mau dipercaya. Makanya penting sekali kemajuan teknologi itu ada dampak baiknya tapi ada dampak buruknya. Kita harus ingatkan bahwa ada moral-moral tertentu, moral-moral dasar yang harus kita tanamkan di dalam anak-anak kita. Jangan sampai lupa. Warisan kekayaan harta itu bisa lenyap. Enggak sampai sebulan bisa hilang semua. Tapi kalau warisan karakter, moralitas yang baik kita tanamkan dalam anak-anak kita, itu berguna sampai seumur hidupnya dia. Dia bisa di dalam tantangan berat, dia bisa hidup di dalam kelaparan, dia bisa hidup di dalam kesedihan. Karena moralnya sudah terlatih deteksi. Semasih kita masih punya kesempatan, jangan putus asa untuk mengingatkan anak-anak kita. Jangan putus asa untuk mengingatkan suami kita, karena itu tanggung jawab kita. Jadi kita diselamatkan karena ada propose-nya Tuhan. Jadi dipanggil, dipilih itu adalah ada kedaulatan Allah. Bahwa semua peristiwa yang alam semesta yang telah ditentukan Allah itu ada maunya Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Jadi waktu kita dipanggil, diingatkan Tuhan jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Bilang ke kiri kanannya jangan banyak alasan. Ya, suruh mandi aja. Ya, itu suami-suami itu. Ya enggak? Bau kamu. Pak, bau kamu. Mandi. Tar. Sampai jam 7 baru dia. Udah naik suaranya tuh. Volumenya udah dikerasin, ingetin, mandi dong, bau sekali tuh. Jangan tidur nih kalau mamanya gini, kalau belum mandi tuh. Baru akhirnya mandi. Karena mandi untuk kesehatan. Sekarang virus dibilang, COVID itu bilang berhenti. Terus akhirnya kita divaksin. Tapi sekarang banyak orang rentan kena penyakit pilek aja bisa sampai seminggu. Ini saya tenggorokan agak kurang enak ya. Pilek juga kurang enak, jadi saya udah minum Panadol berapa kali tapi masih belum berubah-berubah. Jadi ada perubahan waktu, jadi kita harus jaga kesehatan kita. Jadi waktu kita diingatkan jangan banyak alasan, jangan banyak dalih. Waktu kita dikasih kesempatan berarti itu ambil kesempatan itu untuk kehidupan kita. Coba bayangin Bapak Ibu saat ini kalau seandainya ada di Gaza. Jangankanlah ngomong Gaza, tidak terlalu heboh itu. Mungkin di Ukraina ya. Atau janganlah Ukraina. Maaf, saya bukan menjelekkan saudara kita ya. Saya ikut salah satu pelayan Tuhan, jadi orang Katolik yang ada di pedalaman Papua. Pedalaman Papua, dia followernya banyak sekali, banyak orang yang ngasih berkat di dia. Jadi bayangin untuk ke tempatnya dia, itu harus naik perahu 3-5 jam. Setelah dia naik pesawat, lupa saya nama daerahnya itu, turun dari tempat pesawat turun, dia harus naik perahu, karena angkutan di sana tidak bisa ada. Dia harus naik perahu itu 3-4 jam. Nah dari turun perahu untuk sampai ke rumahnya dia jalan 2 jam, jalan kaki. Bayangin anak-anak di sana untuk dapatin 1 bungkus mie sedap itu udah luar biasa. Waktu dia minta mie sedap, apa yang dia bawa? Dia bawa sayur, dia bawa udang. Kamu dapat di mana udang itu? Suster, aku dapat udang di kali. Udang di sana gede-gede sekali, bukan kecil-kecil gini. Dia bawa udang besar sekali, ditukar sama apa? Mie sedap. Kita di sini tidak semua orang suka mie sedap ya. Gak mau makan, mie sedap, aku mau nyari apa namanya, Indomie. Masih banyak pilihan kan? Kalau Indomie nggak laku, mie apa namanya? Mie pedas itu? Gacuan. Banyak pilihan. Perhatikan hidup kita. Jangan banyak alasan, jangan banyak dalih, semasih ada waktunya Tuhan, mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena waktu kita dipanggil dan diingatkan jangan banyak alasan. Jadi perhatikan di sini, sebelum saya akhiri dengan kesimpulan, perhatikanlah hidupmu dan perbuatanmu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai kesimpulan, mari kita baca kenapa kita mesti harus hidup kudus. Saat-saat ini kenapa kita harus hidup kudus, kita harus membasuh pakaian kita. Kita lihat di dalam Wahyu 22. Perhatikanlah hidupmu dan perbuatanmu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, basuhlah jubahmu. Dari pakaian kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Basuhlah bajumu. Mari kita baca dalam Wahyu 22 ayat 12 mulai ya. Wahyu 22 ayat 12 sampai yang ke-14. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Kita saat ini adalah berada di zaman-zaman akhir. Ini wahyu adalah wahyu nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan berbicara sama nabinya Yohanes,
sesungguhnya aku datang segera. Lanjut. Dan aku membawa Ya. untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan kalau teman-teman melayani di sini. Mungkin saya tidak bisa ngasih PK, saya tidak bisa ngasih persembahan apa-apa. Bapak Ibu mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Kalau dikasih kesempatan pelayanan, lakukan dengan baik. Kalau masih diberi kesempatan untuk mengurus keluarga, lakukan dengan baik. Karena waktunya Tuhan sungguh sangat dekat. Jadi firman-Nya berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi baik perbuatan kita buruk, baik kita melakukan yang baik, Tuhan akan kasih reward-Nya buat kita. Lanjut. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Di sini berbahagialah buat Bapak Ibu yang dipanggil dipilih Tuhan, yang dikuduskannya. Waktu kita respon kebenaran firman Tuhan, waktu kita respon panggilan kita untuk menerima Dia Tuhan Juru Selamatnya, kita ada kebuahan hidup, ada perubahan, ada karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi hidup karena Kristus. Jadi dulu mungkin omongannya kasar, kata-katanya tidak baik, suka bohong, dusta itu berubah. Lanjut tadi. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, masuk ke dalam kerajaan surga, dalam pintu gerbang itu. Terus ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Ini sebentar Pak Abdi ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Ini berbicara tentang metafora. Anjing sifatnya gimana? Binatang yang suka makan muntahnya balik. Kenapa kok anjing-anjing disebut di dalam Wahyu ini? Jadi orang-orang yang berkelit, bersilat lidah, murtad, kebalik sama dosa lamanya, padahal sudah diselamatkan, dipilih Tuhan, tapi dia berbalik kepada dosa yang lama, tidak mau dengar, dablek, keras kepala, padahal dia sudah mengenyam kasih karunia anugerah Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu, jadi sifat anjing itu adalah salah satu binatang, setelah dia muntah, dia makan lagi muntahnya itu. Jadi memang keras sekali firman Tuhan. Lanjut. Tukang-tukang sihir ya, belajar tenung, berlebihan. Sekarang yang jadi sihir bukan nenek hampir gitu ya. Berhala-berhala main game dari pagi sampai malam main game tok. Atau flexing, posting di Instagram terus-terusan tidak mau ngapa-ngapain. Itu juga berhala. Tukang-tukang sihir. Lanjut tadi. Orang-orang sundal yang suka jorok, hidupnya tidak benar. Ya. Orang-orang pembunuh. Yang suka membunuh, orang pembunuh udah pasti dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala termasuk tukang sihir itu game berlebihan, main apa berlebihan, minum, merokok itu berlebihan. Dan setiap orang yang mencintai dusta. Dan setiap orang yang mencintai dusta. Hati-hati, yang suka dusta itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman ini yang berkata bukan saya. Jadi kalau sudah suka dalih, suka bersilat lidah, hati-hati. Lanjut Pak Abdi. Dan yang melakukannya ya tinggal di luar. Akan tinggal di luar. Dia tidak termasuk akan memerintah bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi di sini waktu kita dipanggil dan diingatkan, jangan banyak alasan dan dalih. Perhatikanlah hidupmu dan perbuatanmu, basuhlah bajumu dan jubahmu.
waktu ini, hidup yang kita hidupi adalah betul-betul kesempatan terakhir daripada Tuhan. Karena masa hidup kita tidak ada yang tahu. Semasa diingatkan oleh orang-orang yang mengasihi kita, mari datang kepada Tuhan. Saya minta tim praise and worship siap-siap, kita akan naikkan pujian Tuhan yang bersama kami nanti. Jadi perhatikanlah hidupmu, kuduskanlah hidupmu, buang segala kejahatan, dosa yang merintangi beban hidupmu. Jadi kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipanggil, dipilih, ada purpose-nya Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Lebih enak kalau seandainya saat-saat ini engkau tertuduh belum bisa mengampuni, ampunilah pasanganmu, ampunilah orang-orang yang menyakiti hatimu. Karena dengan itu engkau terbebas dari dosa. Sehingga pakaian yang kita pakai, jubah yang kita pakai, kalau Tuhan Yesus datang itu adalah berkilo-kiloan. Perhatikanlah hidupmu, perbuatanmu. Karakter-karakter Kristus itu mesti kita pakai setiap hari. Ajarkan buat anak-anak kita untuk bilang terima kasih. Ajarkan anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari, untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau beserta kami. Mari kita andalkan Tuhan. Hidup kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian ini. Mari. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Semasih diberi kesempatan, marilah datang percaya sungguh-sungguh. Karena Dia yang memanggil kita itu ada purpose. Agar kita waktu Tuhan Yesus datang dalam keadaan siap sedia dengan baju jubah yang berkilau-kilauan. Ada Tuhan yang senantiasa bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak getar, sebab Aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjamuan kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Seharusnya kita adalah orang-orang jahat yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Namun karena kasih anugerahnya kita memperoleh kesempatan untuk ikut di dalam perjamuan kawin yang dimana sudah dengar. Hendaklah hidup kita berpakaian kekudusan. Mari buang segala kejahatan. Memang mungkin saat-saat ini Bapak Ibu mengalami tekanan. Tekanan ada karena keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi. Mari kita rubah. Mari kita belajar. Jadilah pelaku-pelaku kehendaknya Dia. Karena hidup kita terbatas. Warisan apa yang kita akan wariskan kepada anak generasi kita? Selain daripada moral-moral hidup kudus dan kebenaran.
Di saat rasanya tidak mungkin, tapi kalau kita percaya berserah, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama kami. Tuhan yang melepaskan tangan Bapak Ibu yang sering berontak melepaskan diri dari tangan Tuhan adalah kita. Karena kita sombong, kita ugo, kita merasa mampu. Sehingga kita melepaskan Tuhan dan bahkan sampai murtad meninggalkan Tuhan. Mari serahkan segala beban hidupmu. Jika pada pagi hari ini yang hadir merasa terbeban berat, pagi hari ini bebanmu begitu berat sekali. Engkau jauh mungkin dari keluarga. Engkau jauh dari orang-orang yang engkau kasihi. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu senantiasa bersama kita. Ada Tuhan yang selalu senantiasa bersama Bapak Ibu. Mari kita andalkan Dia. Berjalan bersama Dia. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama. Pegang tangan istri suamimu yang ada di sana. Pegang di mana seperti Tuhan Yesus. Kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berjanji, Dia setia akan perkataannya. Jangan banyak alasan saat ini jika engkau diingatkan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran, kecemasan hatimu, permasalahan yang kau hadapi. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti engkau. Percayalah Tuhan yang telah memanggil engkau, Tuhan yang telah memilih engkau dari semula, Dia punya rencana kebaikan di dalam setiap hidupmu. Mari besarkan nama Tuhan daripada permasalahanmu. Agungkan, muliakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Dari segala tantangan yang sedang kau hadapi saat ini. Tantangan dalam hidupmu adalah kecil daripada Tuhan kita. Mari kita andalkan Dia. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu sudah sampaikan. Ampunilah kami Tuhan, karena menjadi pasangan hidup kami. Kami tidak hidup benar, kami tidak hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau telah berikan buat kami. Terima kasih buat anak-anak kami Tuhan, karena Dia ada Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh-tumbuh, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengasihi saudara-saudarinya dan mengasihi kami. Kami tahu janji-Mu, ya dan amin. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Semasa kami berharap berseru kepada Engkau, Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Segala kebutuhan kami Engkau penuhi Tuhan. Tapi bukan keinginan kami, tapi biarlah kebutuhan-kebutuhan kami Engkau cukupi. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun kami ada. Kristus saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah kami sampaikan Tuhan dimitrakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan mampukan kami untuk kami berubah Tuhan. Dari sifat-sifat kami yang tidak benar. Menyelaraskan hidup kami, hidup dalam kekudusan. Dan menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tiba saatnya juga kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau telah memberkati sepanjang minggu kemarin Tuhan dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan dan bahkan kesehatan kami semua Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami serahkan segala rencana rancangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau ambil alih Tuhan. Sehingga kami mampu menyelaraskan keinginan-keinginan kami dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Petugas kolektor silakan untuk di tempatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah di umatnya, minyak baru tercurah, urap di umatnya, kuasanya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kudus tercurah ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Baru tercurah, penuhi umat dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Newsweek sepekan ke depan. Tim multimedia silahkan untuk ditampilkan. Muliakan namanya, yang berperang ganti kita.
Terima kasih tim multimedia. Kemudian ada beberapa pengumuman tambahan Bapak Ibu. Ulang tahun pribadi 22 November. Siapa dia? Jacqueline Francisca Soleman berdiri di sini. Happy birthday sayangku. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian 23 November Novi Deliani Monica Jami. Apakah? Oh, tidak datang. Baik. Tuhan Yesus memberkati ya, Monica. Ulang tahun pernikahan, apakah ada yang belum tertulis di sini Bapak Ibu? Oh, gurut ya. Sekarang hadir, sudah didoakan minggu lalu, sorry. Info tambahan, kemudian ibadah komsel setiap hari Kamis Bapak Ibu jam 19 atau jam 7 WITA tetap terbuka. Meskipun menjelang Natal bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya untuk dipakai, berfellowship, segera menghubungi Bapak Gembala. Terima kasih. Kemudian kita akan mengapresiasi semua pelayan hari ini, yang bertugas hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian kita mengucapkan ke samping kanan kiri, Happy Sunday semuanya. Berkati. Ya. Kemudian Bapak, ibu-ibu nanti kaum wanita berkumpul setelah ibadah ini ya untuk tinggal di tempat ini. Ada pengumuman dari Ibu Gembala. Terima kasih, saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Nanti buat tim pengurus ya Mas Anton, Pak Abdi, Pak Teni untuk kumpul juga sama saya nanti. Kita ngomongin tentang Natal. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam keluar daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Mendengar. Di mana seperti Yabes berdoa di dalam kelemahan dia. Yabes berdoa datang di dalam permasalahan dia. Engkau Allah yang Maha Mendengar. Pada pagi hari ini Tuhan, kami beriman kepada Engkau saja Tuhan. Kami datang hadirat-Mu. Kami serahkan segala pergumulan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah akan menjawab, mendengar segala doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau telah memelihara kami.
Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Kau berkati Hotel Infinity, demikian juga pelayanan Infinity Ministry juga Tuhan. Kau berkati rekan-rekan kami di MPUK Badung. Kau berkati PGPI Provinsi Bali juga Tuhan. Kau berkati gereja-gereja yang lain agar kami bergandengan tangan di masa-masa saat-saat ini Tuhan. Kami tahu adalah masa-masa akhir. Biarlah kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Tambah semangat lagi untuk mengabarkan Injil keselamatan itu. Sehingga banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati tugas tanggung jawab kami sebagai seorang suami. Tugas tanggung jawab kami sebagai seorang istri. Demikian juga anak-anak Kau berkati. Agar di masa-masa usia remaja ini Tuhan, masa anak-anak kami, haleluya, mendapat tuntunan didikan yang daripada Engkau melalui orang tua kami Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami dengan luar biasa Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan bahkan Tuhan Engkau memberikan lebih daripada apa yang sanggup kami perbuat Tuhan. Terima kasih saudara-saudari kami yang berulang tahun nanti. Tanggal 22 Jacqueline, demikian juga tanggal 23 Nopi Jami Tuhan. Kami serahkan kedua nama ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan pertambahan umur ini Tuhan, semakin hari kami diberikan haleluya kesehatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Engkau saja Tuhan. Sehingga kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau. Kami tidak haleluya mendengar apa perkataan orang, namun kami biarlah belajar mendengar apa perkataan firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih aktivitas kami baik ada dalam negeri, di luar pulau, tetap Tuhan Kau berkati Tuhan. Haleluya, mereka yang ulangan umum juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, tanpa ada halangan apapun. Malaikat-malaikat-Mu menjagai kendaraan yang kami tumpangi, bagi yang berjalan kaki beroda dua, demikian juga yang menaik kendaraan mobil juga Tuhan Engkau sertai Tuhan. Punya rencana untuk mencari pekerjaan atau saat-saat ini menyelesaikan studi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar anak-anak kami Tuhan dapat haleluya pekerjaan yang tepat, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Karena Engkau Allah yang menolong kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, namun biarlah karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi Bapak Ibu saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.